Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami, BestBiz ID. Mari kita mulai bagian keempat dari tutorial menggunakan aplikasi RTI Bisnis. Kali ini yang kita akan bahas adalah bagian movers, di mana di dalam bagian movers ini Anda bisa melihat beberapa item. Di sebelah kiri Anda bisa melihat gainers. Dalam gainers ini adalah saham-saham yang paling banyak kenaikannya dalam satu hari. Atau kalau klik di kanan ada 1D itu adalah satu hari, kemudian 1W itu adalah satu minggu, kemudian 1M itu adalah satu bulan. Kemudian kalau kita berpindah ke bagian losers, maka kita akan melihat saham-saham yang penurunannya paling banyak. Juga bisa kita lihat kalau kita klik yang di kanan atas, bisa satu hari, satu minggu, satu bulan, 3 bulan, 6 bulan, year to date atau dari awal tahun sampai 5 tahun. Kemudian ada active turnover, berarti saham yang paling banyak ditransaksikan, daftar saham-saham yang paling banyak ditransaksikan dalam jumlah total rupiahnya. Kemudian active volume share. Active volume share ini akan menunjukkan saham-saham berdasarkan jumlah volume transaksinya, volume lembarnya. Kemudian aktif frekuensi akan menunjukkan daftar saham-saham yang paling sering diperdagangkan berdasarkan frekuensinya. Lalu berikutnya ada net foreign buy. Net foreign buy ini artinya saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Sedangkan berikutnya ada net foreign sell atau saham-saham yang dijual oleh investor asing. Kemudian di bagian berikutnya setelah movers ada chart. Di bagian chart ini Anda bisa melihat charting atau penampakan grafis atau analisa teknikal dari saham yang kita ingin lihat dengan menggunakan aplikasi yang dipersembahkan oleh TradingView. Jadi kita bisa melihat chartnya dan menambahkan indikatornya di sana. Lalu di bagian berikutnya ada currency. Jadi di dalam currency ini ada USD rate atau rate dari US dollar terhadap beberapa mata uang lain. Kemudian ada IDR rate atau rate mata uang kita rupiah terhadap mata uang lainnya, yaitu Australian dollar, Chinese yuan, euro, dan Singapore dollar, maupun ada cross rate ya. Dan Anda bisa mengklik juga tulisan more currency-nya untuk mendapatkan lebih banyak lagi kurs mata uang di bagian currency ini. Lalu setelah currency ada P metal, di mana Anda bisa melihat harga beberapa logam di pasar spot dunia, yaitu silver, gold, dan platinum, di mana ada dalam versi USD-nya atau mata uang US dollarnya, dan versi rupiahnya di bagian bawah. Lalu setelah itu kita bisa melihat news.
news di mana kita bisa melihat kumpulan berita-berita yang ada di RTI Bisnis, yang dimana RTI Bisnis mengambil berita-berita dari beberapa situs pemberitaan lain. Dan di dalam news ini bisa kita klik, ada tulisannya More News. Di More News ini bisa dikategorikan seperti CA artinya Corporate Action, IDX artinya berita-berita mengenai apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Kemudian BI, kita melihat berita-berita yang berhubungan dengan BI. Lalu OJK, kemudian PPATK, KPK, DPR, Departemen Keuangan, kemudian DJP atau Dirjen Pajak, kemudian Polri, dan juga literasi atau berbagai tulisan atau berbagai literasi. Kemudian setelah bagian news, kita akan sampai pada yang terakhir, yaitu kalender, di mana kalender ini kita bisa melihat berbagai hal yang akan terjadi dalam beberapa saat. Dimulai dengan, kalau kita klik yang pertama adalah upcoming event. Upcoming event ini artinya seluruh kegiatan yang ada dalam beberapa hari ke depan. Kita bisa melihat apa saja yang ada. Dan setelah upcoming event, kita bisa melihat dividen, di mana kita bisa melihat Arna, dalam ini Arwana Citra Mulia akan membagikan dividen senilai Rp30 dengan cum-date tanggal 18 Maret 2021 dan ex-date-nya adalah tanggal 19 Maret 2021. Lalu kita akan bisa juga melihat bonus. Bonus di sini adalah saham bonus, di mana ada beberapa perusahaan yang membagikan bonus saham kepada pemilik lamanya sebagai dividen, ya. Kemudian ada right issue atau penerbitan saham baru, di mana kita bisa melihat ada FAST atau Kentucky Fried Chicken, Maya, Arto, Same, dan seterusnya. Kemudian ada waran, di mana waran adalah salah satu derivatif atau bentuk hak memesan terlebih dahulu atau hak memesan sebuah saham yang didapatkan ketika seseorang membeli saham ketika IPO atau IPO dari suatu saham. Dan Anda bisa lihat tanggal perdagangannya, harganya, dan juga maturity date-nya ataupun subscription date-nya, ya. Jadi subscription ini artinya saatnya bisa mulai dikonversi, sedangkan maturity date-nya artinya batas berlakunya waran tersebut. Kemudian ada stock split atau pemecahan saham. Sebaliknya ada reverse stock, di mana saham yang kalau di stock split di split menjadi lebih banyak. Reverse stock adalah tindakan kebalikannya. Lalu ada tender offer, lalu ada RUPS. RUPS ini tentu akan menjadi suatu info yang menarik. Kenapa? Karena biasanya 2-3 minggu dari RUPS adalah saat atau tanggal pembagian dari dividen. Dan ada lagi yang bagian yang paling terakhir adalah IPO. Jadi banyak orang yang ingin tahu, misalnya ada perusahaan apa yang akan IPO. Nah, Anda bisa lihat di kolom bagian IPO ini. Dan demikianlah seluruh rangkaian bagian tutorial dari RTI Bisnis yang kami
persembahkan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, Best Biz ID. Sampai jumpa.